Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan belajar kitab Mulakhas dengan terjemahnya, yang mana pada kali ini kita akan belajar apa? Mubtada wajib atau harus di depan khobar. Pembahasan kita pada kali ini yaitu mubtada wajib atau harus di depan khobar. Mubtada wajib atau harus di depan khobar. Nah, kapan saja itu? Perhatikan baik-baik. Hukum asalnya khobar boleh di depan mubtada. Akan tetapi ada 3 posisi di mana ada 3 posisi di mana ada 3 posisi di mana mubtada harus di depan. Ada 3 posisi di mana mubtada harus di depan. Yang mana selama mubtada tidak berada pada posisi ini, maka mubtada boleh atau wajib diakhirkan. Sekarang kita akan bahas 3 posisi yang mana mubtada harus di depan. Harus di depan khobar. Kapan saja itu? Mari kita baca. Pertama, yaitu 3 posisi ini yaitu khobar mahsurah. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengkhususkan mubtada kepada makna khobar dengan lafaz illa atau innama. Jadi mengkhususkan mubtadanya dikhususkan kepada makna khobar. Jadi mubtada dikhususkan, perhatikan. Mubtada dikhususkan dengan cara didahului lafaz illa atau innama. Jadi ketika mubtada dikhususkan dengan lafaz illa atau innama, maka mubtada wajib harus di depan khobar. Mubtada harus di depan khobar. Contoh, ma ana illa thalibun. Tidaklah saya ini kecuali seorang pelajar. Tidaklah saya ini kecuali seorang pelajar. Di sini mubtadanya dikhususkan kepada mana khobarnya. Tidaklah saya ini kecuali seorang pelajar. Berarti ada pengkhususan kepada mubtada. Dengan apa? Dengan adanya illa. Tidaklah saya ini kecuali seorang pelajar. Atau saya hanya seorang pelajar. Dikhususkan dengan illa. Maka di sini mubtadanya wajib atau harus di depan khobar. Contoh lagi juga, innama ana thalibun. Innama ana thalibun. Saya hanyalah seorang pelajar. Saya hanyalah seorang pelajar. Di sini ada pengkhususan mubtada. Dengan adanya apa? Innama. Sehingga mubtadanya harus di depan khobar. Berikutnya, poin berikutnya,
Poin berikutnya harus kita ketahui, berarti poin kedua ya. Poin kedua, mubtada berasal dari isim yang harus di depan kalimat. Mubtada berasal dari isim yang harus di depan kalimat. Terus, apa sih isim yang harus di depan kalimat? Ya, isim yang harus di depan kalimat itu ada isim istifham, itu harus di depan kalimat. Isim syarat juga harus di depan kalimat. Dan ma ta'ajjub itu harus di depan kalimat. Berarti kalau mubtada'nya berasal dari isim istifham, mubtada'nya berasal dari isim syarat, mubtada'nya berasal dari ma ta'ajjub, harus berada di depan khobar. Harus berada di depan khobar. Contohnya. Contoh ya. Contoh. Man afdalut tullabi. Man afdalut tullabi. Di sini man adalah isim istifham. Namanya isim istifham harus di depan kalimat. Dan ternyata man di sini sebagai mubtada. Sehingga man ini harus di depan khobar. Harus di depan khobar. Karena mubtada'nya berupa apa? Isim istifham. Mubtada' berupa apa? Isim yang harus di depan kalimat, yaitu isim istifham, maka mubtada'nya harus di depan khobar. Contoh pertama. Dan tidak boleh dikatakan afdalutul labiman. Kenapa? Karena isim istifham itu harus di depan. Ini poin kedua. Poin ketiga. Khobar berupa jumlah fi'liyah. Domirnya mustatir. Jadi apabila khobar berupa jumlah fi'liyah, khobarnya jumlah fi'liyah, dan di situ ada domir mustatir, maka apa? Maka mubtada harus di depan khobar. Ingat, khobar jumlah fi'liyah ya. Khobar jumlah fi'liyah, terus ada domirnya dalam fi'ilnya, fi'il jumlah fi'liyah tersebut, atau mudahnya fa'ilnya berupa domir, fa'il berupa domir yang kembali kepada kata depan. Fa'ilnya berupa domir yang kembali ke kata awal, kepada mubtada, sehingga mubtadanya harus dikedepankan. Contoh, Muhammadun ja'a. Muhammadun mubtada, ja'a khobar jumlah fi'liyah. Ya, dalam ja'a ada domir mustatir, domirnya tersembunyi. Di sini domirnya kembali kepada Muhammad, kepada mubtada, maka di sini mubtada harus dikedepankan. Harus hukumnya ya. Nah, kemudian perlu ada tambahan. Apabila jumlah fi'liyah dikedepankan, maka bukan lagi di-i'rab sebagai khobar. Perhatikan baik-baik. Apabila jumlah fi'liyah dikedepankan, maka bukan lagi di-i'rab sebagai khobar, tetapi sebagai fi'il dan isim serahnya fa'il. Ya, perhatikan. Apabila jumlah fi'liyah dikedepankan, maka bukan lagi di-i'rab sebagai khobar, tetapi sebagai fi'il dan isim serahnya sebagai fa'il. Sekian dulu. Wal'alam bisawab. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.